Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah IPA yang diampu oleh Bapak Dr. Azmi Albahis MSI. Kelompok 6 ini terdiri dari Bapak M. Winarto Slamet, Bapak Septian Dwi Anto, dan saya sendiri Nita Widyakusuma, Ibu Rizky Elita Putri. Rumusan masalah terdiri dari pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, dan penerapan sifat cahaya. Tujuannya mempelajari ini adalah untuk memahami cahaya, salah satunya adalah definisi cahaya, kemudian mempelajari proses menjelaskan sifat-sifat cahaya, serta mengenal penerapan cahaya, mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya memiliki sifat unik karena menunjukkan dualisme gelombang partikel. Artinya, dapat berperilaku sebagai gelombang maupun partikel. Cahaya juga dapat merambat tanpa memerlukan medium, sehingga dapat bergerak di ruang hampa. Sifat-sifat cahaya yaitu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan atau refleksi, dapat menembus benda bening, dapat mengalami interferensi, dapat dibiaskan atau dibelokkan, dapat diuraikan atau dispersi, dapat mengalami difraksi atau pelenturan, dapat mengalami polarisasi, dapat diserap, memiliki energi, dapat merambat tanpa medium, bersifat dualisme, dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi, serta terdiri dari berbagai warna. Berikutnya akan dipaparkan secara detail. Pertama, merambat lurus. Perambatan lurus, cahaya merambat dalam garis lurus selama tidak ada hambatan atau perubahan medium. Contoh, fenomena ini dapat diamati melalui pembentukan bayangan atau cahaya dari lampu senter. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Bapak Muhammad Winarto Slamet. Disilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah refleksi. Yang pertama, fungsi dari refleksi itu adalah ketika cahaya mengenai permukaan dan dapat dipantulkan kembali. Kemudian yang kedua, ada hukum pemantulan, di mana ada sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian yang ketiga adalah contoh. Contohnya ada pada cermin datar. Lalu berikutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening, di mana cahaya dapat menembus benda secara transparan seperti kaca atau air, sehingga benda di baliknya itu terlihat dengan jelas. Kemudian cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi terjadi ketika dua gelombang cahaya bertemu. Pertama, menghasilkan pola konstruktif atau penguatan. Ada juga destruktif, yaitu pengurangan. Contohnya adalah pola warna pada lapisan tipis minyak. Lalu kemudian ada refraksi. Refraksi ini satu bentuk pembelokan arah cahaya saat melewati medium dengan kerapatan optik benda. Contoh, ada pembelokan pensil saat dimasukkan ke dalam air. Ya. Kemudian berikutnya ada interferensi. Pertama, interferensi itu terjadi ketika ada dua gelombang cahaya bertemu, sehingga menghasilkan pola konstruktif atau penguatan. Ada juga pengurangan atau destruktif. Contohnya adalah pola warna pada lapisan tipis minyak tadi. Kemudian
cahaya dapat diserap atau yang disebut dengan absorpsi, yaitu ketika cahaya diserap oleh permukaan benda, maka energi cahaya bisa diubah menjadi bentuk lain, seperti halnya panas. Baik, berikutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Elita, disilahkan. Terima kasih Bapak Winarto. Selanjutnya saya akan melanjutkan masih ke dalam sifat-sifat cahaya. Selanjutnya adalah memiliki energi. Fotosintesis, tumbuhan menggunakan energi cahaya untuk fotosintesis. Ada juga panel surya. Panel surya mengubah energi cahaya menjadi listrik. Selanjutnya, dapat merambat tanpa medium. Yang pertama, cahaya dapat merambat di ruang hampa. Yang kedua, suara membutuhkan medium untuk merambat. Selanjutnya, bersifat dualisme. Yang pertama ada gelombang. Cahaya menunjukkan sifat gelombang seperti interferensi. Yang kedua, partikel. Cahaya juga memiliki sifat partikel dalam bentuk foton. Selanjutnya, dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi. Pada piramida yang pertama, radiasi elektromagnetik. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, energi. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya terdiri dari berbagai warna. Cahaya putih terdiri dari 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau biasa kita sebut dengan Magico Hibiniu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Septian Duyanto. Oke, terima kasih Kakak Elita. Berikutnya adalah sifat cahaya atau kita namakan dispersi. Dispersi disebut juga penguraian cahaya putih menjadi spektrum warna melalui prisma. Contohnya terjadi pada pelangi. Saat hujan tiba, biasanya terjadi pembiasan pada pelangi tersebut. Kemudian berikutnya, lanjut. Kemudian sifat cahaya berikutnya adalah difraksi. Difraksi adalah pelenturan cahaya ketika melewati celah sempit atau tepi. Yang kedua, pola yang terjadi adalah pola terang dan gelap. Fenomena ini menghasilkan pola terang dan gelap pada saat cahaya itu melewati celah sempit atau tepi, sehingga akan berbentuk seperti pembiasan cahaya tadi. Namun ini lebih dinamakan sebagai difraksi. Berikutnya, sifat cahaya berikutnya adalah polarisasi. Polarisasi di mana gelombang cahaya diatur dalam satu arah tertentu. Filter polarisasi dapat terjadi melalui kacamata atau kita sebut ini sebagai kacamata polar. Jadi dia bisa menetralkan cahaya. Berikutnya, penerapan sifat cahaya. Yang pertama, penerapan pada cermin. Refleksi cahaya yang digunakan dalam cermin untuk menghasilkan bayangan. Sehingga pada saat kita bercermin, bayangan kita terlihat jelas. Kemudian yang kedua adalah lensa. Refleksi cahaya digunakan dalam lensa untuk memfokuskan cahaya, seperti pada kacamata dan pada teleskop. Yang ketiga, kaca jendela. Kaca jendela di sini bisa kaca jendela rumah, kaca jendela transportasi, dan lain sebagainya. Transparansi cahaya memungkinkan cahaya untuk melewati kaca jendela menerangi ruangan. Jadi cahaya di dalam maupun yang di luar bisa terlihat. Kemudian yang keempat adalah hologram. Interferensi cahaya digunakan dalam hologram untuk menciptakan gambar 3 dimensi. Berikutnya, fiber optik. Refleksi cahaya digunakan dalam fiber optik untuk mengirimkan data melalui kabel tipis. Yang keenam, laser. Interferensi cahaya digunakan dalam laser untuk menghasilkan cahaya koheren yang memiliki banyak aplikasi dalam teknologi seperti yang sedang kita gunakan saat ini. Kemudian yang ketujuh adalah mikroskop. Difraksi cahaya digunakan dalam mikroskop untuk meningkatkan revolusi gambar. Misalkan kita ingin melakukan penelitian pada mikroskop, maka di sana akan terjadi difraksi cahaya yang akan masuk melalui celah kecil yang ada dalam mikroskop.
Kemudian yang kedelapan adalah kacamata polarisasi. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, polarisasi cahaya digunakan dalam kacamata polarisasi untuk mengurangi silau dari permukaan yang reflektif. Sehingga apabila kita menggunakan kacamata ini, mata kita akan terhindar komputer rumah kita. Berikutnya, baik yang terakhir adalah kesimpulan. Cahaya adalah fenomena fisik yang memiliki sifat merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, dan diuraikan. Pemantulan dan pembiasan merupakan dua proses penting dalam pemanfaatan cahaya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan sifat-sifat cahaya memungkinkan manusia menciptakan berbagai alat optik yang bermanfaat, seperti cermin, lensa, teleskop, mikroskop, dan kamera. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kami kembalikan lagi ke moderator, yaitu Ibu Nita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Septian. Demikian yang dapat kami paparkan dari cahaya ini. Eh, Jika kurang jelas lagi bisa mengajukan pertanyaan pada kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.